Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalman Susena di channel saya Kala Mangsa. Di video kali ini saya sudah bersama Mbak Dian. Nah, salah satu pesinden di kota Banyuwangi ini. Mau tahu kisah lengkapnya tentang beliau? Tetap di video ini. Mbak, pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah, saya. Mbak, mau tanya-tanya tentang kisah sampean ya, Mbak, terjun di dunia seni. Kalau boleh tahu mulai kapan sih, Mbak? Mulai kok tertarik nyinden gitu? Sebenarnya dari kecil itu nggak tertarik, nggak punya angan-angan. Oh, saya besok mau jadi sinden, saya mau bisa nyinden. Nggak punya angan-angan seperti itu sebenarnya. Napa, Mbak? Ya nggak tahu ya, Mas. Dari kecil itu cuman ya emang suka di kesenian, itu suka nonton gitu. Terus waktu kelas 3 SMK itu kan gini, di sekolahan itu waktu ada perpisahan. Ya itu kan menampilkan beberapa tarian gitu. Nah di situ sindennya itu nggak datang. Nah terus Cak Waras kan tahu kalau aku bisa nyanyi gitu. Terus bilang sama salah satu pengurus kesenian di SMK itu, arek iki ae lho kongkonen gitu. Jadi saya datang dari sekolah itu 6:30. Nyampe sekolah sana, terus habis itu langsung dibilangi nyindeno yo gitu. Saya kan kaget, nggak pernah nyanyi, nggak pernah nyinden kan. Terus wah nyinden apa Pak? Ya gitu. Nyindeni jaran goyang, sindene gak teko. Waktu itu terus panik kan, orang nggak tahu demam panggung, wah udah mau putus asa, nggak mau. Terus saya mikir lagi demi kebaikan sekolah kan. Terus saya habis nyampe termasuk kelas, saya dengerin YouTube sambil nyatet liriknya itu. Langsung pada saat itu juga? Iya, jam 9 tampil, 6:30 saya datang di sekolah, disuruh langsung dah. Jadi gak sempet latihan itu, Mbak? Belas, Mas. Lagi? Belas, nggak pernah namanya sampai nyanyi di pakai gamelan itu nggak pernah. Cuman kan emang saya dari kecil itu suka nyanyi-nyanyi biasa gitu, karaokean gitu, tapi di rumah. Kalau dilihat orang, kalau ada orang datang itu udah berhenti, nggak mau lagi. Tapi emang dari kecil itu lagu-lagunya emang gending-gending daerah gitu, Mbak? Atau ya campur sih, Mas. Campur? Iya. Tapi emang dari kecil suka nyanyi? Iya, emang suka gitu, tapi kalau dilihat orang malu. Terus Mbak, pada akhirnya pagelaran tadi yang awal tadi gimana, Mbak? Ya alhamdulillah, ya ada yang putus sih, kan emang namanya nggak pernah tahu. Pas waktu mbak-mbaknya itu putus-putus, nyambung gitu. Emang nggak pernah belajar. Ya kok untungnya saya ini dari kecil kan suka lihat tari-tarian gitu kan, jadi udah nggak asing lagi gitu di telinga. Jadi tinggal ya, Mbak? Iya, cuma ngorek-ngorek corok-corok ngecak nih gitu loh. Terus Mbak, setelah kejadian itu mulai tertarik atau gimana? Ya belum tertarik sih, cuman saya masih belum masih malu aja dilihat orang itu, masih malu, belum pede, masih kayak ngerasa kak suaraku ini gimana, aneh gitu. Sampai sekarang juga seperti itu, ngerasa suara saya itu kalau saya dengerin sendiri itu aneh. Padahal di sini apa banyak yang suka loh sindenane Mbak Dian. Saya ini kadang sampai mengeluh, gimana suara saya biar seperti kayak yang lain gitu, kayak biar enak gitu. Terus Mbak, kalau mulai terjun di suatu pagelaran ditanggap wong itu kapan itu Mbak?
Itu saya setelah lulus ya di sekolah itu terus diajari sama pembimbingnya itu, kamu bisa gitu, kasih dorongan, kamu pasti bisa gitu. Terus kalau pas latihan itu dipanggil, disuruh ikut latihan ke sana, disuruh ikut. Terus lama kelamaan kan udah terbiasa di telinga dengar gamelan gitu kan. Jadi ya udahlah, terus sampai pada akhirnya ada orang itu butuh, ya bapak itu kan punya suatu kesenian. Terus dia bilang, ayo kamu bisa gitu, ayo ikut tampil. Ya udah, mulai itu dah. Kesenian apa itu Mbak awalnya Mbak? Tari-tarian gitu. Kan pertama latihan itu diajari, kamu belajar ini, belajarnya dari YouTube Mas. Jadi kalau guru yang ngajarin itu sebenarnya nggak ada Mbak ya, otodidak Iya, dari YouTube. otodidak dari kecil ya. Oke. Terus Mbak ngafalin gending ini, terus biasanya kalau Mbak Dian kan di kesenian jaranan juga ya Mbak ya. Iya. Itu kayak budalannya prajurit atau apa, itu Mbak Dian itu belajarnya dari siapa Mbak? Kalau itu dari awalnya tuh saya sudah terjun di kesenian, di tarian itu. Terus saya tertarik bisa nyinden jaranan gitu. Terus saya datang di salah satu teman sinden, itu saya minta uang salan budalan semua itu yang dia punya, ya dikasih, suruh belajar gitu. Udah saya catat, terus saya belajar. Udah. Mbak, kalau pertama kali terjun itu ceritanya gimana Mbak? Yang ditangkap orang itu, maka tiba-tiba gak ono sih dene awakmu ae atau gimana? Ya awalnya itu pas waktu ditangkap orang itu ya pengurus itu tadi. Yang punya kesenian tadi. Iya, itu. Selain di kesenian jaranan, aktif nyindennya di kesenian apa ya Mbak? Ya untuk sementara ini yang lagi jalan yang di jaranan, di Campur Sari gitu. Oh ya Mbak, apa sih Mbak yang menurut sampean sulitnya jadi seorang sinden gitu? Sulitnya gini Mas, kalau misalkan jadi sinden jaranan ya, sulitnya itu kita ada di dua gimana ya, kayak di daerah sama Jawa. Itu kan teknik bernyanyinya juga berbeda, terus kayak lagu-lagunya juga beda, cengkoknya pun beda. Gitu. Jadi misalnya pas waktu bawa gending Banyuwangi sama... Iya, cengkoknya Banyuwangi. Kalau Jawa, cengkoknya harus Jawa. Gitu. Jaranan di Banyuwangi campuran gak me gawa gending-gending Jawa tok. Iya. Kalau paknya jaranan di Banyuwangi kan budalan Jawa. Nanti waktu ada serempek pas cakilan itu kan juga Jawa. Kalau pas selingan itu kan Banyuwangen gitu. Jadi terjun di jaranan itu mengasihkan. Lebih asik malah jaranan Mbak. Pengalamannya banyak juga. Kan kita bisa belajar, ini waktunya gending Jawa gitu, ini waktunya selingan nyanyi Banyuwangen gitu. Kalau misalkan di tari-tarian kan full Banyuwangen kan, full lagu daerah. Terus Mbak, kalau selain di tari daerah, jaranan, Mbak Dian juga di wayang kulit juga? Di wayang kulit juga pernah. Itu asik mana Mbak menurut sampean gitu? Kalau aku lebih suka ke wayang kulit sih. Malah ke wayang kulit Mbak? Iya. Alasannya apa itu Mbak? Banyak tantangan. Kan kalau aku itu, kalau di wayang kulit dari 100% itu mungkin aku masih 2%-nya. Masih jauh banget kalau di wayang kulit itu aku sebenarnya. Lebih kesulitannya apa Mbak di wayang kulit? Gendingnya itu kan saya rasa itu sulit, sangat sulit sekali. Cengkoknya pun juga harus
harus gimana ya, harus ada paknya sendiri-sendiri. Soalnya kan saya mbak ya sebagai penonton yang suka wayang kulit itu kan, kalau di Jaganan biasa kan sindene paling berdua bertiga. Iya. Kalau di wayang kulit kan Berbanyak, banyak. iya. Mungkin ngelihatnya kayak lebih gampang di wayang kulit, ternyata lebih susah. Lebih susah mas, kalau cuman asal-asalan bisa, maksudnya kalau cuman terima gini, oh saya gini sudah bisa, itu mudah aja. Tapi kalau saya itu merasa gini, di wayang kulit itu apa saja sih gitu, saya pengen tahu, penasaran dan pengen memperdalam gitu, pengen mendalami. Jadi merasa sulit aja gitu. Kalau untuk saat ini mbak, selama berkecimpung di dunia seni apa saja, apa sih mbak suka dukanya sebagai seorang sinden? Sukanya itu, kalau seorang sinden itu sukanya gini, misalkan kita tampil ya, kalau seorang sinden itu pasti mudah dikenal orang. Iya kan? Iya ya mbak. Iya, soalnya kan di sana sindennya siapa, kan cuma sendiri kalau di jaranan. Oh itu, ya udah mudah dikenal orang. Tapi kalau dukanya capek mas sinden dewe nih jaranan. Gak gantian mbak. Iya. Ya. Dukanya itu capek. Tapi lebih suka di mana mbak? Antara 3 kesenian ini tadi, yang sampai nama iki lo passionku, jiwaku di sini gitu ya, menurut sampean? Aku semua suka sih mas, nggak membedakan, karena aku semua itu tertarik ingin belajar gitu. Mbak, waktu di kesenian jaranan itu mbak, biasanya kan yang punya nggak sih mbak pengalaman yang menurut Mbak Dian itu ini pengalaman paling unik gitu? Ada mas. Apa itu mbak? Waktu nyinden sakit gigi. Waduh. Kebayang nggak rasanya? Waktu nyinden sakit gigi, di belakang gamelan itu rame dan sampai nangis itu dah. Soalnya sakit gigi ojo muni gamelan. Ada orang ngomong kenceng aja dah berasa ya. Aduh, itu udah pengalaman paling nggak mau lagi ya. Ojo sampai wis pokoknya susah banget. Wis abe gak dilakoni tanggung jawab wis ngene. Waktu sakit giginya itu mas, berangkat dari rumah itu nggak sakit gigi. Aneh kan? Iya. Udah rias, udah dandan, udah nyanyi, baru sakit gigi. Waktu jaranan pertama kali keluar itu pagi, itu udah langsung nyut, langsung nangis. Dan itu sakit giginya terus mbak, gak keda itu sampai? Terus sampai alhamdulillah jam 1 itu reda. Sampai nangis, aku udah bingung ini gimana, mau cari obat. Nggak mungkin kan lagi di atas pentas mau turun cari obat. Terus akhirnya aku nyuruh suamiku tuh carikan obat. Terus sudah diberikan obat. Kok untungnya jam 12 itu ada jedanya. Istirahat. Iya istirahat. Itu udah dibawa dipijitin sini, alhamdulillah. Itu di mana itu mbak? Di Wongsorjo. Wih, jauh lagi ya. Kalau deket sini mungkin saya pulang, mungkin kalau di daerah sini aja. Soalnya nggak kuat mas, beneran sampai nangis. Terus mau nggak nyanyi itu udah tanggung jawab, dibuat nyanyi, dibuat ngomong itu kaku sininya. Angel bro. Angel banget pokoknya wes. Kalau apa mbak? Terus tapi pagelaran itu lancar nggak sampai selesai mbak? Alhamdulillah lancar sampai selesai, sampai sore. Oke, mbak, selain pengalaman itu tadi mbak, kalau di jaranan pengalaman yang lainnya itu apalagi mbak yang menurut sampean apa ya, waduh gak asik ya gitu kan? Tadi kan yang unik ya, yang menurut sampean gak asik. Kalau yang nggak asik itu
lek pas jaran terus enek rusuh Mas. Iku wis Iya sih, peh Bu. garakne males wis. Iki nggo cah-cah sing seneng nonton jaranan tapi seneng golek kusuwisan. Iya. Plak aja sing nanggap ya. Lha sing nanggap wis metu dhuwit. Ya. Pelakune gak seneng nang sifat kayak ngono. Jadi tolonglah keamanannya dijaga supaya Iya, saling menghargai nggih. gitu. Sing dek kene yo pengen ngibur orang juga. Terus Mbak, ada enggak sih Mbak tips dan trik untuk menjadi seorang sinden gitu Mbak, yang bisa dibagi ke teman-teman? Triknya apa ya Mas? Semua itu pasti bisa asalkan ada kemauan gitu. Buat belajar. Iya, pasti bisa. Kalau aku prinsipnya gini, misalkan belajar ya, kadang kan orang belajar malu-malu nyanyi itu kayak suaranya kayak dimpet gitu loh. Oke. Gitu. Kalau aku gini, irih salah, banter salah, aku mending banter salah. Misalnya kalau mengeluarkan power gitu loh. Oke. Itu. Kenapa Mbak? Ya, kalau nyanyi bisa suaranya los kan pasti enak kan masih dengar orang daripada yang kayak suaranya diempet di dalam gitu kan udah nggak kedengeran. Kalau misalkan ada orang yang mau benerin bingung juga gitu, makanya kan nggak dengar soalnya. Oke, buat kaula muda yang ingin belajar nyinden itu tadi kuncinya tatak wani. Iya, pokoknya yakin. Yakin sama ini Mbak, kan budalan itu segitu banyak Mbak. Iya. Sampeyan ngapal noni piye? Ngapal nih, mungkin karena udah keseringan nih Mas ya. Kalau awalnya itu aku emang dari kecil kan penikmat jaranan, suka jaranan. Gak wedi Mbak. Gak wedi Mas. Jaranan yang dia ndelok mbahku sing tak eret-eret. Bekecile wedok seneng jaranan. Seneng jaranan. Pokoknya aja sampai enek wong ngomong, sesuk nih kono enek jaranan, ngejak goleki. Jaluk ya budal. Pernah di daerah kono ki krungu petok Mas. Krungu petok pas diputer jaranan. Kan aku krungu. Ku mangkal goleki padahal cuman tip Mas. Oh. Cuman gak enek jaranane. Ku yo kudu sampai roh sampai teko panggone. Baru percaya. Soro. Terus Mbak, jadi karena kebiasaan dari kecil itu wis biasa krungu. Iya, jadi nggak asing kan. Kita cuman cari lirik, tinggal cara-cara ngecak nih. Wis dipas nih. Gitu, iya. Mbak. Apa sih Mbak yang menurut sampean susah itu Mbak pembawaannya Mbak? Susah itu piye ya Mas lek ngarani? Lek wis iso ya gak enek sing susah. Susah iku lek enek sing ora iso. Karena kan kita harus memahami tiap pajak kan berbeda pembawaannya. Kalau misalkan dari pajak si A pembawaannya kayak gini, nanti ikut pajak si B pembawaannya kayak gini. Lah wis diantem Jawaan Mas, aku mati kutu. Kenapa Mbak? Ya karena mungkin kan belajarnya belum nyampe situ gitu loh, kan kemampuan orang kan berbeda-beda. Jadi aku mesti mikir Mas, wis ketok panjake kuwi. Waduh, wis tas teko ngono wis mikir, iki engko sing diduduk apa, ngono wis ada di pikiran Mas. Biasa yang menurut sampean dateng terus iki kok opo yang lakukan itu panjak yang gimana Mbak? Panjak wayang Mas. Wayang. Itu wis pasti mikir soalnya garapane sedikit banyak itu ya dari wayang itu dimasukin ke jaranan gitu. Jadi kan aku di wayang juga belum menguasai. Jadi ya merasa sulit gitu. Soalnya selama ini aku nontonnya kayak Mbak Dian masih kasih kain masuk gitu. Iya ngono ki mikir Mas. Oh, itu ambek Iya.
Sampai mikir ngono kuwi. Ketoknya asik-asik ae, tapi sebenarnya mikir. Kalau Cuma kan kita profesional dilihat orang kan harus kelihatan enjoy. kalau di jaranan Mbak, yang sampean rasa ini sulit itu jaranan jenis apa Mbak? Jaranan jenis. Nah, misalkan kayak skardiu Nggih. gitu. Ini Itu Mbak kategori Dagni. ya, itu kategori sulit bagi saya. Kenapa Mbak? Karena ya itu tadi dari panjatnya itu, kalau udah panjatnya paketannya itu pasti garapannya juga seperti itu. Apalagi kalau udah gamelannya itu pelok selindro, Oke. itu udah pasti mikir Mas bedo karo liyane soalnya gitu. Skardiu. Iya. Itu salah kalau yang mau tahu tentang Skardiu, di video saya sebelumnya itu ada mereka itu salah satu jaranan buto yang tua banget Dek Banyuwangi, sudah dari tahun 1960-an sebelum Gestapo PKI, jaranan itu sudah ada Skardiu. Kalau mau tahu cari aja di videonya di bawah. Jadi menurut sampean itu yang sulit deh hal yang kayak gitu tuh Mbak. Iya. Sebenarnya Mbak Dian sendiri suka nyanyi gending-gending yang pelok atau selindro Mbak itu? Ya tergantung sih Mas, kalau di Jawa kan kebanyakan langgam kan pelok Nggih. gitu. Iya. Yang selindro juga ada, tapi aku belum, kalau di langgam emang belum menguasai sama sekali. Di Jawa emang belum menguasai. Masih itu tadi dari 100% mungkin aku masih 2%-nya itu masih jauh banget. Soalnya kalau apa ya saya pribadi terus teman-teman iki asik ya. Soalnya gini Mbak, kan ya aku kan sering request kan Mbak. Iya. Mbak, gendingnya iki. Mbak, nah, itu pembawaannya itu go arek-arek itu apa Mbak ya? Masuk iki gitu. Makanya ya sampai apa ya? Ya anak-anak sih. Si Dene apa Jal? Mbak Dian. Iya, alhamdulillah kalau ada yang cocok. Pakai cocok Mbak. Pakai Berarti nggak sia-sia belajar gitu loh. Pakai cocok anu apa? Selama saya main jaranan, sinden sing gelem dikuti, Mbak iki Mbak, dan gak protes, iku Mbak Dian. Iya guys, soalnya pasti kalau wis tempuk Mas iki mesti durung main, durung mangkat iku wis request dhisik lagune. Mbak, engko wayahe nganu lagune iki. Mbak, wayahe nganu lagune iki. Dan itu pasti setiap kali tanggapan pasti kayak gitu. Jadi soalnya kayak ya gak sebut jeneng ya. Kayak apa sih? Pengalaman saya sendiri itu kayak misal request, Mbak, anu ya, kan saya suka itu yang tematik gitu. Misalkan jaranan ya sesuai jaranan gitu Mbak, saya Iya. Mbak. Yang tematik. Nah, kadang itu sindene nggak paham. Nah, itu diem Mbak. Jadi diem. Sampean kan enggak Mbak mau searching gitu Mbak. Iya, pasti wis teman saya itu hanya HP. Aku kalau tanggapan gak nggo HP, Mas. Wis bingung era dibilah kok wis. Soalnya apa? Jagani kok mau main sing request ngene. Iku takutnya seperti itu. Kadang kan ada yang request ini aku bisa tapi nggak hafal liriknya kan gitu. Jadi harus selalu Google itu teman saya. Misal Mbak, sampean pernah nggak Mbak ngalamin main di tempat yang nggak ada sinyal? Pernah Mas. Terus gimana itu Mbak? Ya wes nyanyi apa enek wong misalnya enek wong request ya. Enek wong request kayak terus pas aku gak hafal ya wes kayaknya nanti aja gitu. Kayaknya nanti aja sampai bar wes gak dinyanyi nih. Ada triknya ternyata guys. Makanya waktu itu teman saya kayak yang di Wong Sorjo langsung tanya, Mas Jal sing dene sapa? Sing dene kowe ku Mbak Dian anu ngene. Ya le anu ngono coba. Iya. Ih. Terus Mbak ada pesan-pesan nggak sih Mbak buat teman-teman yang apa namanya? Yang
tentang kesenian di Banyuwangi, atau buat teman-teman yang mau belajar nyinden, atau buat apa Mbak, sepatah dua kata buat pemirsa. Kalau buat teman-teman yang mau belajar nyinden itu ya jangan mudah puas. Ya jangan mudah puas, terus tetap belajar, tetap gali kemampuan kita. Soalnya menurut kita itu kita udah bisa, tapi menurut orang lain belum tentu gitu. Jadi jangan mudah puas, jangan sombong. Soalnya di atas langit masih ada langit, ya kan Mas? Oke. Sik. Coba belok menit yang menit ya. Wih, 25 menit terus. Kasihkan ke saya. Kasihkan ke saya. Oke nih guys, wis 20 menit ya. Iki durung cuplikane setengah jam ya. Soon aja lali like, komen dan subscribe bawah ini. Buat teman-teman, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.